dari asisten praktikum pengantar ilmu tanah dan klimatologi program studi rekayasa kehutanan Institut Teknologi Sumatera. Selamat datang di praktikum pengantar ilmu tanah dan klimatologi dengan judul sifat fisis tanah yang kita bahas lebih mendalam, yaitu bagian tekstur tanah. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu membedakan tekstur tanah yang ada di lapang. Langkah selanjutnya adalah galilah tanah di lahan yang berbeda. Kita ambil contoh dua lahan berbeda. Jadi ini adalah contoh sampel dari lahan sebelumnya. Kita isi setengah dari wadah ini, lalu setengah isi dari wadah ini kita ambil dari contoh sampel dari tanah ini, isi sebanyak setengah dari wadah itu tadi. Nah kan tadi udah diambil tuh dua contoh tanah pada dua lahan yang berbeda. Yang ini tanah pada lahan pertama, yang ini dari lahan kedua. Nah sekarang tinggal kita memisahkan dari akar-akar ini serta bebatuan maupun dedaunan ini. Jadi yang dikumpulkan itu hanya tanah murni, pure tanah gitu. Ya, teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum ini, teman-teman terlebih dahulu harus menyiapkan beberapa sampel tanah. Dan berikut teman-teman bisa lihat, kami dari tim asisten praktikum sudah menyiapkan dua sampel tanah dari lahan yang berbeda. Kita lihat sama-sama, ini sampel tanah dengan keadaan masih belum diayak atau belum dipilah dari akar ataupun vegetasi rumput lainnya. Dan berikut ini yang sudah kami ayak dari akar ataupun vegetasi lainnya. Begitupun juga dengan sampel tanah satu lagi, ini bisa kita lihat ya, masih kelihatan akar dari vegetasi rumputnya, dan ini yang sudah bersih. Kemudian kita membutuhkan air. Nah, fungsi air di sini untuk nanti sebagai pelarut atau membentuk bagaimana nanti dari kunci determinasi tekstur tanah. Jadi langkah selanjutnya untuk menentukan tanah ini teksturnya jenis apa sih? Nah kita harus menggunakan kunci determinasi tekstur tanah yang ada pada kertas ini. Untuk tahap pertamanya, tanah sampel 1 ini tanah dibentuk menjadi bola berdiameter 2,5 cm. Nah untuk tahap ini pada tanah sampel ke-1 ini dapat berhasil menjadi bola berdiameter 2,5 cm. Lalu pada tanah sampel kedua ini juga dapat menjadi bola berdiameter 2,5 cm. Lalu langkah selanjutnya yaitu bola berbentuk yang padu. Untuk tanah sampel kedua maupun tanah sampel ke-1 ini dua-duanya yaitu bisa menjadi bola yang padu. Lalu langkah selanjutnya yaitu apakah bentuk bola itu mudah pecah. Untuk kedua sampel ini sama-sama tidak mudah pecah. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu apakah bisa jenis bentuk bola ini digulung menjadi silinder. Nah, mari kita lihat. Ya, selanjutnya dari kita membulatkan kedua sampel tanah ini, kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu membuat silinder. Apakah bisa kedua sampel tanah ini kita buat silinder? Mari kita coba. Ya, ini merupakan sampel tanah 1, ternyata bisa kita ubah dalam bentuk silinder. Kemudian yang sampel tanah 2 juga bisa kita bentuk dalam bentuk silinder. Nah, jika kedua sampel tanah ini bisa dibentuk silinder, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu membuat silinder tapi dengan bentuk yang lebih kecil atau lebih kurus. Nah, ini sudah kami buat.
contoh sampel tanah jenis 1, yaitu dalam membuat untuk silinder kurus ternyata tidak bisa, mereka pecah-pecah atau jadi putus-putus seperti ini. Kemudian untuk sampel tanah 2 masih bisa kami ubah ke bentuk silinder yang lebih kecil atau kurus. Nah, setelah itu dari bentuk silinder kita masuk ke dalam bentuk puck. Apakah kedua sampel ini bisa kita bentuk seperti huruf puck? Mari kita lihat ke tahapan selanjutnya. Nah, setelah kita bentuk menjadi huruf puck, tahapan selanjutnya kita bentuk ke cincin, bentuk cincin. Nah, kita lihat ya, kita coba sama-sama apakah bisa. Teman-teman bisa menggunakan air lagi jika merasa tanahnya ini sudah mulai mengeras. Kita pelan-pelan saja kita bentuk, gak usah digigit terlalu keras karena nanti akan menambah diameter dari tanahnya. Oke, pelan-pelan aja kita coba. Kalau ada yang retak sedikit bisa teman-teman haluskan lagi, tapi jika nanti keadaan teman-teman mencoba di rumah retaknya cukup banyak di segala sisi, berarti cukup sampai dibentuk puck tanah yang teman-teman lakukan. Hampir jadi ke dalam bentuk. Kita lihat baliknya apakah banyak yang retak atau tidak. Nah, ternyata di sampel tanah 2 ini masih bisa kita bentuk ke bentuk cincin dengan kategori masih cukup bagus, retaknya tidak terlalu banyak dan masih bisa kita haluskan lagi. Oke teman-teman, dari tanah sampel 2 ini kita udah buat ke dalam beberapa tahapan. Yang sebelumnya ada tahapan bola, terus tahapan silinder, selanjutnya silinder kurus, terus bentuk huruf puck, dan sampai akhirnya di bentuk terakhir adalah bentuk cincin. Nah, dalam bentuk cincin ini kita lihat lagi nih. Nah, apakah bentuk cincin ini retak? Kalau iya, berarti nanti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah clay loam. Jika tidak, kita lihat lagi nih apakah bentuknya atau yang kita rasakan ini berpasir. Jika iya, nanti teman-teman bisa simpulkan bahwa ini adalah sandy clay. Dan jika tidak, kita lihat lagi nih apakah halus atau licin. Nah, jika iya, berarti teman-teman bisa simpulkan bahwa ini adalah silty clay. Nah, di bentuk terakhirnya itu apabila bentuknya licin dan halus, apabila kita berikan air sedikit, kita basahkan ya seperti begini, apakah lengket. Nah, ternyata dari kami lakukan asisten, bentuknya cincin, rasanya halus dan licin, dan jika kita berikan air ternyata lengket. Nah, berarti sampel tanah 2 ini bisa kita simpulkan termasuk ke tekstur tanah clay atau tanah liat. Nah, setelah kita lakukan percobaan pada tanah sampel ke-1 ini, tahapan pertama yaitu kita coba bentuk menjadi bola. Ternyata pada jenis tanah ke-1 ini dapat dibentuk menjadi bola. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu kita bentuk menjadi bentuk silinder. Ternyata pada tahapan ini juga dapat dijadikan bentuk silinder. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap silinder kurus. Nah, pada tahapan ini jenis tanah ke-1 ini ternyata tidak bisa dijadikan untuk menjadi bentuk silinder kurus. Nah, lalu kita rasakan lagi apakah rasa ini berpasir dominan
apakah rasa dari tanah ini berasa halus atau licin dominan, ataukah rasa sangat halus atau licin. Nah, setelah kami rasa atau kami sentuh, ternyata jenis tanah ini berasa atau memiliki pasir yang dominan. Nah, dapat disimpulkan untuk jenis tanah sampel ke-1 ini memiliki kelas tekstur yaitu sandy loam. Nah, ternyata kita dapat menarik kesimpulan untuk tanah jenis ke-1 ini kita dapat menentukan kelas tekstur yaitu tekstur sandy loam. Sedangkan untuk tanah jenis kedua yaitu memiliki kelas tekstur yaitu clay. Ya, mungkin cukup sekian praktikum yang dapat kami sampaikan ke teman-teman praktikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.